Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang University of Ba'alawi atau UB. Apakah Ba'alawi memiliki universitas? Ya. Apakah mereka memiliki guru besar? Ya. Apakah mereka memiliki rektor? Ya. Apakah mereka memiliki dosen? Ya. Apakah mereka memiliki mahasiswa? Iya. Dan mahasiswanya adalah orang-orang Indonesia. University of Ba'alawi ini sebenarnya bahasa parodi. Jadi dia lebih ke makna tersirat, jadi bukan makna sebenarnya. University of Ba'alawi adalah kumpulan ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan pemahaman-pemahaman untuk dalam tanda kutip mencerdaskan, memelihara keilmuan Ba'alawi. Jadi mereka sebenarnya sudah mempunyai komunitas sendiri, sudah mempunyai filosofi sendiri, visi misi sendiri, keilmuan sendiri yang berbeda dengan Nahdlatul Ulama. Betul? Cuman kebetulan memang manhajnya Syafi'i Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak melulu didominasi oleh NU. Banyak aliran-aliran lain yang berahlus sunnah wal jamaah tetapi bukan NU. Karena pada hakikatnya ahlus sunnah wal jamaah adalah kelompok yang tidak ikut-ikutan Khawarij, tidak ikut-ikutan Mu'tazilah, tidak ikut-ikutan Mutajassimah, tidak ikut-ikutan Syiah. Mereka yang dari dulu lurus-lurus saja, yang tidak membuat sempalan ke sana kemari, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan Wahabi pun mengklaim sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah versi NU adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah versi Indonesia, versi rakyat Indonesia, versi Nusantara. Maka untuk membedakannya disebutlah Islam versi Nusantara atau Islam Nusantara, singkatnya. Kembali lagi tadi kepada University of Ba'alawi, maka mereka akan menjaga faham-faham, falsafah-falsafah klan Ba'alawi, terutama berkaitan dengan penjagaannya terhadap nasab, terhadap doktrin Ahlul Bait, berkaitan dengan penjagaannya terhadap kafa'ah atau sekufu atau selevel dalam pernikahan, dan menjaga amalan-amalan dan faham-faham Ba'alawi agar terpelihara dan kalau bisa disebar-sebarkan kepada warga Nusantara. Salah satu ulama yang jadi panutan adalah Habib Utsman bin Yahya yang dulu menjadi mufti Belanda. Maka sampai sekarang pun beliau adalah guru besar Ba'alawi. Fatwa-fatwanya, ilmu-ilmunya tetap dijadikan rujukan hingga sekarang. Kemudian guru besar yang lainnya adalah Habib Umar bin Hafidh itu yang dari Yaman, dan Habib-habib Yaman lainnya yang sering nilai atau menengok kepada eksistensi Habaib Ba'alawi di Indonesia. Maka rektor-rektornya adalah Ketua RA Habib Taufik Assegaf dan tokoh-tokoh Habib Rizik Syihab, Habib Lutfi bin Yahya, Habib Jindan, itu adalah rektor-rektornya.
Nah, untuk para dosennya bisa diisi oleh para muhibbin yang gigih, yang loyal terhadap University of Ba'alawi, yaitu para kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang jadi muhibbin setianya Ba'alawi. Baru kemudian mahasiswanya adalah santri-santri daripada kiai-kiai itu. Muhibbin-muhibbin muda, santri-santri yang fanatik terhadap University of Ba'alawi ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam misinya mengembangkan faham Ba'alawi, mereka pun mengajar. Mereka pun mempunyai majelis ilmu mengajarkan faham-faham ini dan menerbitkan kitab-kitab atau buku-buku. Dan kitab-kitab ini, buku-buku ini merujuk kepada para habib-habib terdahulu. Sudah dikatakan tadi, tetap kepada guru besar Habib Utsman bin Yahya. Kesananya lagi adalah Habib Ali Asy-Syakron. Maka lahirlah kitab-kitab besar yang akan dikaji di University of Ba'alawi ini, yang isinya adalah lebih ke doktrin. Contoh berikut adalah sebuah doktrin dari University of Ba'alawi. Kuliah pagi oleh Habib Alidin Assegaf. Hukum syarifah nikah dengan yang bukan Sayyid atau Habib. Berkata Al-Aim Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Mufti Betawi, dan beliau mengutip sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 golongan orang yang terhambat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mendapat syafaatku di hari kiamat nanti. Pertama, laki-laki yang bukan Sayyid, bukan Habib maksudnya, menikahi Syarifah, anaknya Habib. Anak keturunanku berarti dia sengaja putuskan tali rahimku dengannya. Ini hadis loh katanya. Kedua, orang yang berani menikahkan mereka, bukan Habib dengan anak Habib. Ketiga, orang yang membiayai pernikahan itu. Keempat, orang yang senang dan suka hadir atau undangan dalam pernikahan itu. 5, orang yang menjadi saksinya saat ijab kabul pernikahan itu. Aku tidak ridho, kata Kangjeng Nabi, dan Allah pun tidak ridho. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dihalalkan atas keturunanku Syarifah menikah kepada yang bukan zuriatku, maka ia berzina selamanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Abi Abdillah Salman Al-Farisi. Dalam hadis lain, siapa yang berlepas diri dari nasabnya, maka ia kafir, dan siapa yang memasukkan dirinya kepada nasab tersebut tanpa sebab, maka ia kafir. Dan seterusnya, seraya menukil banyak hadis dan banyak ayat untuk membenarkan fahamnya ini. Itulah kuliahnya dosen University of Ba'alawi Habib Alidin Assegaf. Jadi kalau doktrin ini, kuliah ini disebarkan kepada mahasiswanya yang rata-rata orang Indonesia, orang Nusantara, maka mereka akan menerimanya begitu saja. Karena apa? Karena yang ngomong cucu Nabi, untuk memprotek mereka atas nama pesan Nabi atau larangan Nabi. Sudah, mahasiswa UB asal Indonesia akan kelepek-kelepek dan nurut manut. Ternyata setelah kita teliti, itu tidak ada hukumnya menikah dengan orang Nusantara atau bukan Habib itu tidak sah atau haram. Tidak ada. Tidak bisa juga dihukumi zina. Tapi anehnya di golongan mereka ada ajarannya. Siapa guru besarnya? Habib Utsman bin Yahya. Loh, tapi kan mereka pakai hadis. Itu kalau hadis itu kan ucapan Nabi. Ya, hadis itu macam-macam. Ada hadis dhaif, munqati, maudu, ada hadis gharib dan lain-lain. Nah,
hadis-hadis yang dipakai dalam kuliah ini, dalam doktrin ini adalah hadis-hadis tidak kuat, dhaif atau gharib. Itu nggak boleh dipakai. Tetapi itulah mereka, apapun yang menguntungkan dimasukkan demi untuk membodohi orang bodoh. Kasarannya begitu, seperti judul video kemarin. Itu selalu dan selalu mereka gunakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan doktrin ini, dengan ajaran aneh ini, mereka tetap berjaya, tetap jalan, dan tidak ada ulama NU yang mencegahnya atau memprotesnya. Kenapa bisa begitu? Karena ulama NU-nya adalah dosen daripada University of Ba'alawi. Selain daripada fatwa-fatwa Habib Utsman bin Yahya yang aneh itu, ada lagi misalnya kitab Manhajus Sawi, Thariqatus Sadati Ba'alawi. Nah, kitab ini juga digemari oleh para mahasiswa University of Ba'alawi dan dosennya. Pasti kitab ini semacam kurikulum wajib, buku wajib bagi mereka. Pasti punya. Jadi semua kitab-kitab Ba'alawi yang dikarang di University of Ba'alawi itu isinya sebagian besar seperti doktrinnya Habib Utsman bin Yahya itu. Dan kitab-kitab semacam Manhajus Sawi yang isinya adalah doktrin-doktrin kemuliaan keturunan Nabi, bagaimana cara memuliakannya, bagaimana kalau tidak memuliakan, bagaimana statusnya, kemuliaannya dibandingkan dengan kiai, dan lain sebagainya yang sering muncul di panggung-panggung ceramah oleh para habaib itu adalah diambil dari kitab-kitabnya Ba'alawi. Maka tidak heran bahasanya sama. Itulah penuh doktrinasi, penuh khurafat, dongeng-dongeng, dan pelintiran-pelintiran ayat dan hadis. Itulah hebat University of Ba'alawi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita ambil satu contoh lagi. Sebuah kitab yang menukil keterangan ulama Ibnu Hajar. Yang dalam kitab itu disebutkan Ibnu Hajar mengatakan nasab lebih mulia daripada ilmu untuk pembenaran haramnya menikahi orang pribumi atau ajam atau bukan Habib. Namun setelah dikaji oleh para kiai, di dalam kitab aslinya ternyata Ibnu Hajar mengunggulkan ilmu. Jadi kenapa kok bisa kebalik-balik begini? Begitulah Ba'alawi. Karena orang awam tidak akan pernah tahu mau dibolak-balik, mau dinukil satu, mau dinukil dua, mau dihilangkan satu, mau dihilangkan dua. Mereka tidak akan pernah tahu. Yang penting dibuat kitabnya, diajarkan di University of Ba'alawi, dan masuk kepada para muhibbin, dan jadilah doktrin. Ini tidak sesuai dengan kaidah keilmuan. Bahkan di dalam kitabnya Ibnu Hajar yang asli dinyatakan bahwa wanita yang alim itu tidak sekufu, maksudnya tidak harus dinikahkan dengan sayyid atau syarif atau habib yang bodoh. Berarti kan di dalam kitab aslinya Ibnu Hajar mengunggulkan orang yang berilmu, beradab ketimbang orang bodoh walaupun habib. Itu aslinya, tetapi kemudian dipelintir oleh mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kiai-kiai yang menjadi dosen di University of Ba'alawi ini berani membantah kepada kiai-kiai Nusantara yang menjelaskan kitab asli tersebut. Dia berpegangan pada kitabnya Ba'alawi yang diterbitkan oleh University of Ba'alawi, mengajarkan kepada kiai yang bukan dosen University of Ba'alawi. Tetapi rupanya kiai Nusantara yang didoktrin ini, yang diajarkan ini lebih cerdas. Kata kiai yang jadi dosen University of Ba'alawi, Pak Yai, ini loh kitabnya, bahwa wanita syarifah, anaknya Habib keturunan Nabi ini tidak sepadan dengan orang biasa.
orang pribumi, orang Nusantara, orang bukan Habib. Ini loh dari kitabnya ini. Bahkan ulama besar Ibnu Hajar juga menyatakan begitu. Tetapi karena kiai ini lebih tahu kitab aslinya, maka dia katakan, lihat kitab aslinya. Nih, beliau bacakan, beliau nukilkan yang versi aslinya, menyatakan bahwa sebaliknya, bahwa wanita yang alim, yang berilmu, yang berakhlak itu lebih baik daripada sayyid atau habib yang bodoh. Maka dengan jawaban kiai yang pintar tadi, si kiai dosen University of Ba'alawi ini terdiam dan mengakui selama ini dia telah didoktrin di kalangan kampus University of Ba'alawi. Begitulah kira-kira keilmuan yang dikembangkan di lingkungan Ba'alawi yang tidak menjamin adanya netralitas keilmuan, tetapi lebih banyak kepada doktrin klan, doktrin kelompok. Dan banyak contoh-contoh kitab-kitab lainnya yang tidak mengedepankan keilmuan tetapi lebih kepada doktrin. Mereka berani merubah-rubah. Yang penting sesuai dengan visi dan misi University of Ba'alawi. Salah satunya misalnya kitab Tuhfatuz Zaman, ketika ditahqiq oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi, di situ ada perubahan dari fa'amida ila syaraf menjadi fa'amida ila syarq. Jadi kalau ila syaraf itu artinya lalu ia sengaja mengaku syarif. Kalau ila syarq, syarqi, maka maknanya lalu ia menuju timur. Maka dari situ saja sudah berbeda permaknaannya. Contoh-contoh lainnya adalah dalam salinan Kasful Ghain, Syarif Abdul Jadid diganti Syarif Abdul Khidyal. Ya, satu kata saja. Muhammad Hasan Al-Dhalal diganti Al-Alal. Kemudian ada kata-kata Al-Abah dan An-Nafah digeser menjadi Al-Muhajir. Itu untuk Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Aslinya Al-Abah, An-Nafah, Muhajir belum ada, ditambahkanlah Al-Muhajir. Seperti itulah banyak kitab-kitab yang dikarang Ba'alawi ini penuh dengan doktrin, penuh dengan pemutarbalikan fakta dan perubahan-perubahan kata yang itu tidak akan difahami oleh orang-orang awam, bahkan sekelas kiai-kiai dan santri, kecuali oleh kiai besar yang tekun membanding-bandingkan dengan kitab aslinya. Salah satunya beliau Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang memang sangat teliti dan selalu berkutat dengan kitab-kitab nukilan aslinya. Itulah sekelumit tentang University of Ba'alawi, dan kita harus waspada belajar daripadanya. Jadi mudah-mudahan para dosen-dosen yang mengajar dalam tanda kutip di University of Ba'alawi dan mahasiswanya dalam tanda kutip, yaitu santri-santri Nusantara yang belajar kepada Ba'alawi agar lebih waspada dan teliti, tidak serta-merta menelan mentah-mentah. Kembalilah kepada kiai-kiai Nusantara yang tidak terkontaminasi oleh keilmuan Ba'alawi, insya Allah masih bening, masih segar, masih setia dengan pedoman keilmuan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.